Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang isu perubahan sosial terkait penggunaan AI atau ChatGPT di kalangan siswa. Ya, sebelum memulai pembahasan kali ini, saya Muhammad Najril selaku host dan Saya Renal sebagai host dan narasumber kita yang berada di depan kita yaitu Muhammad Yudi Ramadan Dan saya Muhammad Ajulan. Jadi pada kali ini kami berdua ingin mengetahui lebih dalam tentang pembahasan tentang isu perubahan sosial akibat penggunaan AI di kalangan siswa. Jadi kami berdua ingin bertanya tentang hal itu. Yang pertanyaannya, apa pendapat kalian tentang meningkatnya penggunaan AI seperti ChatGPT di dunia pendidikan? Mungkin saya bisa dijawab oleh Juan dulu ya. Bisa. Kalau kemajuan pendidikan sih sebenarnya luas. Pendidikan saat ini rata-rata para siswa dan siswi ingin melakukan kemudahan dalam menjawab soal, atau mencari jawaban, atau mencari soal yang bisa dilakukan untuk mengerjakan tugas mereka yang mereka tidak ketahui. Jadi mereka menggunakan alternatif itu melalui ChatGPT. Kalau ChatGPT itu apakah lebih efisien atau tidak? Kalau ChatGPT itu termasuk sangat efisien karena sangat membantu. Seperti misalnya kita mencari foto-foto yang misal kayak kita tidak ketahui kapan foto itu ada, kita dapat melihat foto itu melalui ChatGPT. Jadi pada tahun berapa kan foto itu diambil. Jadi itu sangat membantu kepada kami selaku siswa-siswa. Oke. Oh, begitu ya. Jadi kami ingin bertanya lagi tentang bagaimana AI mempengaruhi cara kalian belajar atau menyelesaikan tugas sekolah. Yang pasti ya, AI ini di era serba digital sekarang benar-benar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah. Karena sifatnya sangat instan, bahkan melebihi AI ini kan sebuah sistem yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan agar dia mampu menuruti apapun keinginan oleh penggunanya. Jadi jelas AI ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar, khususnya di sekolah. Jadi selanjutnya, menurut kalian apakah AI lebih banyak memberikan manfaat atau justru menimbulkan masalah? Kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, khususnya AI atau ChatGPT, memang lebih banyak manfaat yang timbul akibat adanya teknologi ini. Tetapi juga tantangannya juga tetap akan ada, karena masih banyak orang ataupun pihak yang menyalahgunakan dari penggunaan teknologi ini. Maka dari itu kita sebagai siswa ataupun masyarakat yang melek terhadap teknologi ini agar lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, contohkan seperti apa itu? Seperti menggunakan ya. Oke, kita bicara lebih lagi sedikit ya. Contohnya ketika mahasiswa mendapatkan tugas akhir, entah membuat esai ataupun skripsi, mereka cenderung akan menggunakan AI atau ChatGPT dalam mengerjakan tugas itu. Padahal hal ini justru sangat tidak disukai oleh kalangan para guru besar dan dosen di universitas. Dan sebenarnya ChatGPT dibalik banyaknya manfaat yang ada kesediaan ChatGPT itu juga menimbulkan beberapa keburukan seperti membuat para siswa-siswa menjadi agak kemarin dan mengerjakan karena Betul. mereka berpikir, oh ngapain aku susah-susah kerjain, udah pakai ChatGPT aja kan udah langsung kelar. Dan itulah tantangan yang harus dihadapi ketika teknologi ChatGPT ataupun AI semakin berkembang. Tapi kalau menurut kalian AI itu tiba-tiba diblokir oleh siapa ya itu? Intinya diblokir lah itu. Gimana itu pendapat kalian? Sebuah sedikit informasi saja, pencipta AI ini dia mendapatkan golden visa dari pemerintah Indonesia, yang artinya AI atau ChatGPT ini
agar dia bisa mengembangkan teknologinya lebih lanjut di Indonesia. Jadi sangat hampir mustahil ya kita menganggap bahwa teknologi ini kedepannya akan diblokir oleh pemerintah. Mungkin apakah dari Profesor ada pertanyaan lagi? Ya tentu saja ada lah. Ini pertanyaan tentang pendapat pengalaman atau ya pengalaman pribadi kalian ya. Pernahkah kalian menggunakan AI atau ChatGPT untuk membantu tugas sekolah? Kalau iya, apa kesannya? Kalau saya pribadi tentu saja pernah menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas, karena saya selaku siswa pasti terkadang mendapatkan soal-soal atau pekerjaan yang bisa diberikan guru yang lumayan besar. Jadi untuk opsi yang bisa dibilang membantu, saya memilih untuk menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Akan tetapi juga membatasi mana yang memang harus dipakai menggunakan ChatGPT, mana yang harus dikerjakan sendiri. Karena kita tidak boleh tergantung terhadap AI tersebut. Berarti kalau ChatGPT itu membantu ke sekolah, apakah itu nilainya betul-betul 100 atau apa bagaimana itu? Tentu saja nilai tersebut tidak bisa dipungkiri itu bukan nilai negatif. Oh iya, bisa saya pribadi. Cuman coba kita lebih alih ke arah posisi positifnya. Dengan adanya ChatGPT dan lain-lainnya, kayak seperti siswa-siswa kan biasanya belajar di sekolah segala macam. Dengan adanya ChatGPT, mereka bisa belajar melalui rumah, entah itu atau di taman, atau di waktu senggang. Mereka dapat mencari info atau segala macam hal yang mereka tidak tahu melalui ChatGPT. Baik. Selanjutnya, ini pertanyaan kedua saya, yaitu apakah kalian merasa AI membuat belajar jadi lebih mudah atau malah membuat kalian terlalu bergantung? Jadi, Kalau untuk saat ini, tentu saja ChatGPT sangat mempermudah bagi kami, khususnya kami para siswa-siswi. Akan tetapi ketergantungan itu sebenarnya kembali lagi pada orang yang menggunakan ChatGPT tersebut. Soalnya kan pada zaman sekarang memang kebanyakan para siswa lebih memilih untuk melakukan kesibukan lain daripada menjaga tugas mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk asal-asal memudahkannya atau menggunakan ChatGPT agar lebih banyak diselesaikan. Walaupun memang kalau bisa sih kan ketergantungan itu harus dihindari, karena sekitar-sekitarnya AI, membuat AI itu tetaplah kita sendiri. Apakah sudah cukup nanti tentang pengalaman pribadi? Oke, baik, saya lanjut dengan pertanyaan tentang etika dan tantangan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalian melihat penggunaan AI dalam tugas-tugas sekolah? Apakah ini dianggap sebagai bentuk belajar atau justru curang? Tergantung siswa menggunakannya dalam hal apa. Kalau sebatas ingin menjadi referensi sumber belajar atau ingin menjadi referensi sumber pengetahuan, AI justru bukan merupakan, menurut saya AI justru bukan sebuah kecurangan. Tetapi jika AI digunakan untuk sesuatu yang lebih esensial, contohnya mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas, itu kalau itu bisa dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan dan juga bisa dianggap curang, karena bagaimanapun siswa yang menggunakan AI ataupun yang tidak menggunakan AI jelas sangat berbeda sekali. Oke, jawab. Selanjutnya saya ingin menanyakan lagi, bagaimana menurut kalian merespon penggunaan AI oleh siswa? Apakah ada aturan tertentu? Beberapa guru senior yang usianya mungkin sudah memasuki 40-50 tahun ke atas, mungkin hal ini, teknologi seperti AI atau ChatGPT ini masih dianggap tabu ataupun asing oleh mereka, karena mereka sendiri tidak hidup dalam kemajuan teknologi sekarang. Tetapi bagi para guru-guru muda yang mungkin berada di rentang usia 20-30 tahun, penerapan aturan yang cukup ketat tentang penggunaan teknologi ini. Contohnya, ketika ada guru mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat lanjut,
Beliau mengatakan bahwasanya penggunaan AI ChatGPT dalam tugas sebuah karya tulis itu harus di bawah 20%. Karena bagaimanapun seandainya sebuah tugas karya tulis itu dikerja terdapat plagiarisme dari AI di atas dari 20%, maka bisa dikatakan sebuah karya tulis itu tidak ilmiah untuk dipublikasikan ataupun untuk dibaca oleh orang banyak. Hal ini menurut saya juga bagus karena artinya sebagian besar guru cukup concern ataupun cukup perhatian dengan penggunaan ChatGPT ataupun AI ini. Oh, kayak lebih sensitif ya. Yes. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Selanjutnya akan pertanyaan dari Nabil ya. Jadi pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah menurut kalian penggunaan AI bisa menggantikan kreativitas atau keterampilan berpikir kritis dalam siswa? Jika para siswa terlalu bergantung kepada mungkin itu dapat menggantikan kreativitas mereka. Karena itu kita sebagai selaku siswa kita harus bisa benar-benar memanfaatkan itu dengan sungguh-sungguh dan memilah dengan baik apakah memang kita perlu menggunakan itu atau tidak. Soalnya banyak siswa-siswa yang tugasnya itu bisa dibilang simpel, tapi karena saking malasnya mereka tetap lebih memilih untuk menggunakan ChatGPT. Hal itulah yang harus kita asesati. Jangan sampai anak-anak muda seperti kita terlalu ketergantungan dengan ChatGPT tersebut, yang dimana memang akan merusak kreativitas kita, yang membuat kita terlalu tergantung kepada itu tersebut. Oke, ini pertanyaan tentang dampak sosial dan masa depan. Itu, apa pendapat kalian tentang masa depan pendidikan jika AI terus berkembang? AI di masa depan mungkin akan sangat membantu bagi para siswa-siswa yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi kita juga harus menseleksi apakah AI tersebut memiliki dampak yang cukup negatif kepada siswa. Jika memiliki dampak positif seperti dapat membantu siswa dalam penggunaan akses mencari informasi dan segala macam, maka kita biarkan saja dan mendukung perkembangan tersebut. Akan tetapi seandainya misal siswa menggunakan tersebut untuk membuat hal-hal yang bisa dibilang harusnya mereka buat sendiri, tetapi mereka malah menggunakan ChatGPT untuk mengalihkan terus mereka ke tersebut. Seperti misalnya seorang siswa disuruh untuk membuat sebuah artikel karena mereka tidak terlalu paham, mereka akhirnya malas belajar dan ujung-ujungnya mereka menggunakan ChatGPT. Padahal itu sama saja dengan mereka tidak ada usaha sama sekali. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita tangani secara dulu. Walaupun memang ada beberapa guru yang mempunyai solusi sendiri untuk mengetahui apakah tugas-tugas yang mereka lakukan ini adalah koordinasi mereka sendiri ataupun dari ChatGPT itu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana jika ini sekolahnya tidak membawa HP dalam satu siswa itu, tapi satu siswa itu bawa HP, misalnya teman-temannya nggak bawa HP, dia bawa HP yang satu ini. Berarti yang satu ini nilainya 100 misal, yang lainnya berdua di bawah standar. Jika hal tersebut terjadi, tentu saja hal itu bisa dibilang mengurangi. Soalnya kan kita tidak bisa membahas terhadap tersebut. Jika ada aturan tidak memperbolehkan untuk membawa HP, kemudian siswa membawa HP, itu saja sudah termasuk kecurangan. Jadi kita tidak bisa membahas itu. Jadi kita harus bisa menerapkan aturan yang ada saja seperti yang itu dalam membawa HP, maka jangan terjadi seperti membawa HP. Oh, Jadi selanjutnya ini tentang pertanyaan kita biasa aja sih sebelumnya. Jika kalian menjadi seorang guru, bagaimana kalian mengatur penggunaan AI di kelas? Ini pertanyaan yang bagus ya, dan ini pertanyaan yang bisa dikatakan dapat menggugah keresahan oleh para guru, terutama guru-guru muda. Jika saya menjadi seorang guru, saya tidak akan melarang penggunaan AI ataupun ChatGPT. Justru saya akan menganjurkan, tetapi hanya dalam sebatas mencari referensi sumber belajar. Contohnya, ketika
saya akan menyuruh siswa untuk membuat tugas, misalkan tugas cerita fiktif. Saya akan mengarahkan siswa untuk mencari ribuan sumber judul ataupun tema cerita yang bisa didapatkan dari ChatGPT. Hal ini akan sangat bagus dalam memperbanyak sumber baca siswa, tetapi untuk membuat keseluruhan isi dari cerita, saya lebih menekankan pada cerita yang betul-betul dikarang oleh siswanya sendiri. Karena bagaimanapun cerita yang ditulis oleh tangan manusia dibandingkan dengan oleh kecerdasan buatan dari ChatGPT ini memiliki kandungan ataupun gaya penulisan yang sangat berbeda dibanding manusia pada umumnya. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi apakah ada risiko siswa kehilangan kemampuan untuk belajar mandiri karena terlalu sering menggunakan AI? Kalau resiko itu mungkin apalagi di kalangan seperti yang sudah saya katakan, siswa-siswa yang memiliki dalam kreativitas dan kemampuannya untuk melakukan atau menjawab tugas-tugas yang tidak diberikan oleh guru-gurunya. Akan tetapi karena itulah kita sebagai siswa yang bermartabat seharusnya kita bisa memilah manakah yang memang harus kita lakukan dengan atau mana yang harus kita seleksi dengan baik. Apakah hal itu bisa menjadi hal yang baik atau juga menjadi hal yang buruk? Tapi bukannya AI itu malah justru lebih baik ya, karena dalam beberapa media sosial itu banyak menyatakan bahwa Indonesia malas membaca. Karena adanya AI maka siswa itu kayak seperti merampungkan gitu ya. Mungkin mereka jadi belum baca lah gitu adanya AI. Oke, ini mau nambahin dikit ya. Risiko ataupun dampak negatif dari hilangnya kemampuan siswa untuk belajar mandiri karena terlalu sering kebergantungan dengan AI ini, menurut saya itu kembali lagi bagaimana peran dari guru, peran dari orang tua, juga peran dari teman-temannya agar AI atau ChatGPT ini jangan sampai menjadi sumber belajar 100% yang yang meyakini secara absolut. AI ini harusnya hanya digunakan ketika kita menjadi sumber belajar yang lain. Ketika di YouTube sudah tidak ada atau dari Google sudah tidak ada, maka AI bisa dijadikan referensi tambahan. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya sadar dan konsen tentang hal ini, karena bagaimanapun teknologi ini akan terus berkembang dan siswa juga pasti akan memanfaatkan teknologi terus jika tidak diawasi oleh kita sendiri. Ini apakah sudah terjawab sebenarnya Nazri? Ya, karena sudah pertanyaannya sudah habis. Jadi kami akan tutup sampai sini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.